Halo, halo, hai teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Bagaimana persiapan teman-teman untuk menghadapi tes CPNS dan P3K di tahun ini? Semoga masih tetap semangat, persiapannya semakin giat lagi. Ya, saya doakan semoga lulus ya teman-teman. Nah, kali ini kita dari Info 93 akan menyajikan materi belajar untuk formasi arsiparis ahli pertama. Nah, untuk teman-teman yang berniat mengambil formasi ini, boleh sekali ya kita belajar sama-sama dari materi ini. Nah, materi ini akan sangat lengkap ya, mencakup hampir seluruh materi ya untuk arsiparis ahli pertama. Ya, semoga ini berguna buat teman-teman semua. Oke, langsung saja kita mulai ya, tanpa berlama-lama lagi. Nah, kita awali dengan topik yang pertama tentang sistem penyimpanan arsip. Kita mulai dengan sistem penyimpanan ya, pengertiannya. Jadi, sistem penyimpanan itu adalah sistem yang dipergunakan pada penyimpanan warkat ya, atau kumpulan surat-surat ya, agar kemudahan kerja penyimpanan bisa tercipta. Dan juga penemuan dari warkat yang tadi disimpan bisa dilakukan dengan cepat bila mana diperlukan sewaktu-waktu. Nah, umumnya sistem penyimpanan yang dipakai itu sebagai sistem penyimpanan yang standar ya, antara lain sistem abjad, sistem tanggal, sistem subjek, sistem wilayah, dan sistem nomor. Nah, adapun langkah-langkah prosedur penyimpanan arsip antara lain, yang pertama dilakukan adalah memeriksa. Ya, jadi surat atau dokumen tersebut diperiksa apakah dokumen tersebut sudah layak disimpan atau masih dalam pemrosesan. Nah, tandanya dokumen tersebut siap disimpan disebut biasa dengan istilah release mark. Ya, bisa dalam bentuk stempel, paraf, atau tanda file lainnya yang perlu diteliti oleh petugas. Nah, pemeriksaan ini dianggap penting ya, karena bila terjadi ketidaktelitian dari petugas dalam memeriksa dan menyimpan surat yang harusnya didistribusikan atau diteruskan ke unit lain untuk diproses, maka disinilah terjadi apa yang disebut dengan istilah surat hilang. Ya, dengan begitu biasanya bisa timbul kekacauan antar petugas ya saat surat tersebut ditanyakan keberadaannya. Oke. Oke, setelah diperiksa, prosedur penyimpanan yang kedua adalah mengindeks. Nah, ini adalah proses menemukan kata tangkap atau captionnya ya dari suatu surat atau dokumen untuk kepentingan penyimpanan. Nah, dalam pekerjaan diharapkan petugas bisa menentukan subjek surat tidak hanya berdasarkan subjek yang tertulis pada perihal surat. Nah, dari indeks ini petugas bisa melihat daftar klasifikasi subjek untuk mengetahui istilah yang bersangkutan dengan terperinci. Nah, langkah selanjutnya setelah mengindeks adalah mengkode, ya, yaitu memberi tanda pada surat dengan cara menuliskan kata-kata di atas kertas surat yang bersangkutan. Ya, jadi dengan tulisan itu petugas bisa menyortir atau menempatkan surat itu dengan subjek yang benar. Ya, berdasarkan kode itu juga petugas bisa menyimpan surat yang dikembalikan dari peminjam ke tempatnya ya, tanpa mengalami kesukaran karena kode penyimpanannya sudah ada dan sudah jelas. Itu dia mengkode. Prosedur selanjutnya adalah menyortir. Nah, menyortir ini adalah mengelompokkan surat terlebih dahulu untuk memudahkan pekerjaan penempatannya di tempat penyimpanan. Dengan adanya penyortiran, surat-surat disimpan bergiliran kelompok demi kelompok. Jika surat yang disimpan hanya sedikit, maka bisa saja tidak perlu disortir terlebih dahulu ya, karena dapat dilakukan penyimpanan sekaligus dengan mudah.
Prosedur selanjutnya setelah menyortir adalah menempatkan. Nah, dalam sistem subjek pengelompokan arsip atau dokumen yang berdasarkan subjek atau pokok masalah, penunjuk yang dipergunakan untuk map, laci almari arsip, map owner, rak arsip, dan lain-lain. Sarana penyimpanan arsip berupa istilah subjek. Nah, istilah tersebut dimulai dari kelas utama, kelas, subkelas, subkelas, tergantung jumlah surat dari subjek bersangkutan yang disimpan dengan pengelompokan yang lebih terperinci. Nah, bila alat yang digunakan untuk menyimpan adalah map gantung dalam lemari arsip, surat mula-mula ditempatkan dalam map dengan label subjek utama. Bila suratnya banyak, maka subjek utama itu menjadi label pada laci. Nah, apabila dokumen yang disimpan sangat banyak, maka almari arsip dapat berlabelkan subjek utama. Ya, jadi penempatan surat-surat itu juga perlu diatur ya dengan lebih teliti. Terlebih jika dokumen yang perlu disimpan itu sangat banyak ya. Kita lihat tentang sistem penyimpanan arsip yang efektif untuk memaksimalkan dokumentasi. Ya, jadi kearsipan atau yang dimaksud dengan filing system ya, itu merupakan suatu rangkaian kerja yang teratur. Mulai dari proses penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan, serta penyimpanan dokumen menurut sistem tertentu, sehingga saat diperlukan, arsip tersebut dapat ditemukan dengan cepat dan tepat. Nah, saat dibutuhkan, suatu arsip dapat ditemukan ya dengan cepat. Nah, bila arsip tersebut tidak bernilai guna lagi, maka harus dimusnahkan. Kearsipan ini memegang peranan penting dalam efektivitas kegiatan di sebuah perusahaan atau organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sumber referensi bagi suatu perusahaan maupun organisasi. Nah, kita lihat apa sebenarnya tujuan dari sistem penyimpanan arsip yang baik. Yang pertama, agar arsip dapat disimpan dan ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Ya, yang tadi kita bahas sebelumnya. Yang kedua, menunjang terlaksananya penyusutan arsip dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, untuk menjadikan setiap record tersebut lebih mudah dicari apabila dibutuhkan untuk referensi. Yang keempat, menjaga bahan-bahan arsip itu agar setiap historis dari perusahaan maupun individu maupun organisasi dapat ditempatkan di suatu tempat tertentu, baik dalam kelompok, subjek, daerah maupun bersamaan. Tujuan yang kelima, memudahkan pencarian arsip jika sewaktu-waktu diperlukan. Yang keenam, untuk lebih mengembangkan atau menguntungkan apabila bahan arsip ditempatkan secara permanen demi kelancaran tugas perusahaan atau kantor selama arsip tersebut digunakan. Nah, bagaimana dengan sistem penemuan kembali suatu arsip? Dalam pola sistem kearsipan dikenal dengan beberapa istilah, ya. Yang pertama ada istilah indeks, ya. Dengan indeks yang artinya adalah kata tanggap, ya. Kadang disebut juga dengan istilah caption atau catchword. Nah, ini bisa berupa nama orang, nama badan, nama organisasi, subjek, maupun nama tempat. Yang kedua, kode. Nah, cara menemukan kembali suatu dokumen dengan menggunakan kode. Kode ini bisa berupa angka, atau bisa berupa kombinasi angka dengan huruf, atau tanda, ya, tanda-tanda baca lainnya, yang bisa mengandung pengertian tertentu. Nah, penemuan kembali selain dengan indeks dan kode bisa juga dengan menggunakan petunjuk silang. Jadi digunakan dalam hubungan kata tangkap yang berupa masalah, nama orang, nama badan atau organisasi, dan juga nama suatu tempat. Nah, untuk sistem pemberkasan atau filing system ya,
istilahnya, dan skema klasifikasinya. Ya, kita lihat dulu ya, apa sebenarnya definisi dari file atau berkas. Nah, itu file ini atau berkas merujuk kepada unit fisik, ya, fisiknya dari kandungan informasi dalam sebuah kertas atau elektronik. Nah, record yang bersatu dalam berkas untuk mengembangkan keteraksesan dan identifikasi. Tujuan sebuah berkas diciptakan dan tercakup dalam sistem pemberkasan adalah untuk memberikan bukti formal dari transaksi kegiatan atau sebuah organisasi. Tujuannya untuk menangkap, memelihara, dan memberikan akses bukti kegiatan setiap waktu dalam rangka praktek pertanggungjawaban dan praktek kegiatan. Nah, menurut Kennedy di tahun 1998, filing system ini adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali informasi yang terdiri dari aspek sistem seperti lokasi fisik, metode klasifikasi dan pengindeksan, pengaturan dan penataan berkas, prosedur pemberkasan, peralatan dan perlengkapan, pelacakan berkas, teknologi yang digunakan dalam implementasi sistem. Nah, sementara itu menurut ICA, ya, berkas atau filing system itu diartikan sebagai rencana klasifikasi untuk pengaturan fisik record, penyimpanan dan penemuan kembali file. Ya, biasanya diidentifikasi dengan simbol yang menggunakan abjad, nomor, atau kombinasi dari keduanya. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ya, lebih detail ke penyimpanan arsip. Yang pertama, sistem penyimpanan arsip dengan sistem abjad ya, atau filing abjad. Nah, sistem filing abjad ini adalah sistem penerimaan, penyusunan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, dan penemuan kembali surat atau warkat dengan menggunakan petunjuk abjad nama orang atau nama dari organisasi menurut tata urutan abjad. Nah, sistem ini cocok digunakan oleh organisasi yang masalahnya belum kompleks ya, atau masih sederhana. Penataan file dengan sistem abjad ini yang pertama-tama harus memperhatikan guide ya. Nah, guide ini berfungsi untuk membantu petugas dalam menyimpan dan menemukan kembali suatu arsip di antara arsip-arsip yang lain. Nah, macam-macam guide itu antara lain yang disebut dengan guide utama atau guide primer, ada guide pembantu, guide keluar, atau yang disebut dengan lembar keluar. Nah, selain guide, ada juga folder yang digunakan. Nah, ada 3 jenis folder ya yang digunakan dalam sistem abjad. Pertama, ada folder campuran, folder individu, dan ada yang disebut dengan folder khusus. Apa keuntungannya jika penyimpanan itu menggunakan sistem filing atau filing abjad? Ya, ada beberapa. Yang pertama, nah, berkas-berkas langsung dapat ditempatkan pada tempat penyimpanannya. Ya, kemudian petunjuk penataan berkas lebih sederhana dan mudah dipahami. Kemudian tunjuk silang sangat mudah diterapkan. Nah, selain itu kesalahan berkas mudah dilacak ya di tempat berkas dengan abjad yang sama. Ya, kesalahan penempatannya ya mudah dilacak ditemukan. Kemudian biaya pelaksanaannya relatif lebih murah. Nah, tadi itu keuntungannya dengan sistem filing abjad. Tetap saja sistem ini ada kerugian atau kekurangannya ya. Yang pertama, ada kemungkinan salah penempatan berkas jika tidak mengikuti aturan secara konsisten. Yang kedua, mudah mengubah beberapa alfabet dalam surat. Yang ketiga, tunjuk silang yang berlebihan itu bisa membuat tempat penyimpanan cepat penuh. Selain itu, pemberian label pada folder itu bisa memakan banyak tenaga ya, makan banyak waktu. Nah, secara singkat, langkah-langkah untuk penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem abjad ini antara lain yang pertama, penampungan dari dokumen-dokumen yang akan disimpan. Setelah ditampung, lalu diteliti, penelitian. Lalu pengindeksan,
kemudian pengkodean, kemudian penyortiran, yang terakhir penyimpanan. Nah, lalu bagaimana prosedur untuk menemukan kembali suatu arsip yang telah disimpan? Yang pertama, teliti dahulu arsip yang diminta. Yang kedua, perlu mengisi bon peminjaman. Yang ketiga, bergerak menuju tempat penyimpanan. Yang keempat, cari arsip ke filing kabinet sesuai kode arsipnya. Kelima, ambil arsip yang diminta. Yang keenam, tempatkan out guide atau out sheet di tempat arsip yang diambil. Yang ketujuh, serahkan arsip kepada pihak yang memerlukan. Nah, tadi itu penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem abjad. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, penyimpanan arsip dengan sistem tanggal. Nah, pengertiannya itu adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan tanggal, bulan, atau tahun. Nah, sistem ini dianggap sederhana dan praktis ya, sehingga cocok diterapkan kepada perusahaan yang kecil yang belum kompleks. Nah, sistem ini sederhana dan mudah, tetapi seringkali menggunakan alat bantu lain, yaitu kartu indeks, untuk menemukan arsip yang dicari. Hal ini karena orang bisa sangat sulit untuk mengingat tanggal kapan surat tersebut dibuat, apalagi jika arsip yang dicari sudah terjadi atau sudah tercipta ya beberapa tahun yang lalu. Nah, cara untuk merancang klasifikasi tanggal. Ya, yang pertama, tahun itu ditetapkan sebagai judul pada laci. Nah, bulan itu ditetapkan sebagai judul yang ada di guide. Kemudian hari itu ditetapkan sebagai judul pada folder. Untuk prosedur penyimpanan arsipnya diperlukan beberapa peralatan ya. Di antaranya yang pertama filing kabinet ya, lalu guide, ada folder, kemudian perlu label disediakan ya, lalu rak untuk penyortir, lalu tidak lupa kartu indeks, lalu laci untuk kartu indeksnya, kemudian out sheet ya, ini untuk pengganti dari arsip yang dipinjam. Lalu cara menyusun perlengkapan, kemudian langkah-langkahnya itu perlu diketahui dengan baik ya. Untuk penampungannya, penelitian, cara pengindeksan, cara pengkodean, penyortiran, maupun penyimpanannya kembali. Nah, penyimpanan menggunakan sistem tanggal itu juga mempunyai kelebihan ya. Di antaranya, yang pertama, cara ini cocok untuk pengolah yang kegiatannya berkaitan dengan tanggal jatuh tempo. Ya. Yang kedua, sistem ini dianggap sederhana dan mudah diterapkan karena tidak menggunakan klasifikasi ya, tidak tanpa subjek begitu ya. Hanya menggunakan tanggal saja. Nah, walaupun demikian, tetap saja sistem ini juga memiliki kelemahan. Ya, yang pertama, bisa saja terjadi kesulitan dalam penemuan kembali arsip. Ya, apabila peminjam, ya, orang yang membutuhkan arsip itu menyebutkan tentang perihal arsip. Ya, isinya atau subjeknya, tapi tidak menyebutkan tanggalnya. Yang kedua, orang seringkali lupa dengan tanggal surat, terutama tanggal penyimpanannya. Kemudian, tidak semua unit pengolahan dalam organisasi itu cocok menetapkan sistem ini. Ya. Lalu yang terakhir, untuk kemudahan dalam mengatur letak arsip di folder, maka pembuatan kode tidak bisa 100% murni, tapi harus ditambahkan dengan kode abjad. Ya, jadi tidak tanggal saja, tapi ada penambahan kode abjadnya. Untuk sistem ini, sistem tanggal, untuk memperlakukan ini dibutuhkan beberapa peralatan dan perlengkapan ya. Di antaranya membutuhkan filing kabinet, membutuhkan guide, membutuhkan hanging folder, dan yang pasti kartu indeksnya.
Ya, itu ya yang peralatan yang dibutuhkan kalau kita mau menggunakan sistem tanggal ya dalam penyimpanan arsipnya. Oke, jadi kita sudah bahas dua sistem penyimpanan ya, abjad dan sistem tanggal. Kita masuk ke cara penyimpanan yang ketiga, yaitu sistem subjek. Nah, apa sih sistem ini? Sistem subjek ini adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kepada isi dari dokumen yang bersangkutan. Nah, dalam sistem ini, semua dokumen atau arsip disusun dan dikelompokkan berdasarkan judul masalahnya. Nah, suatu masalah itu bisa dipecahkan ke dalam sub-masalah, sub-sub masalah, dan seterusnya ya, sampai kepada masalah yang terkecil. Nah, dalam menyusun dokumen atau arsip, selain diperlukan folder, dengan sistem ini juga diperlukan guide ya. Jadi guide dan folder itu diberi tanda atau label ya untuk menempatkan judul masalahnya. Dokumen mengenai masalah yang sama bisa ditempatkan dalam satu atau lebih folder yang sudah diberi label. Nah, untuk setiap dokumen yang ada dalam folder dituliskan judulnya pada pinggir atas sebelah kanan. Susunan judul masalah yang baik terdapat pada petunjuk atau guide maupun folder. Ya, itu hendaklah mengikuti tingkat-tingkat judul masalah yang diatur. Dimulai dari sebelah kanan untuk masalah pertama dan diteruskan ke sebelah kiri menurut pecahan-pecahan masalah. Ya, jadi masalah 1, masalah 2 dan seterusnya. Sebagai sarana untuk penemuan kembali jika suatu saat digunakan ya judul tersebut. Nah, untuk penyimpanan dengan menggunakan sistem subjek, setidaknya ada 4 langkah yang digunakan. Yang pertama, memeriksa. Kedua, mengindeks. Ketiga, mengkode. Lalu yang terakhir, menyortir. Lalu, bagaimana dengan langkah-langkah pembuatan klasifikasi masalahnya? Yang pertama, nah, petugas dalam hal ini perlu untuk memahami tugas pokok dan fungsi utama apa ya dalam organisasi yang bersangkutan. Lalu yang kedua, petugas perlu untuk mengidentifikasi masalah pokok yang sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga. Kemudian, petugas membagi setiap pokok masalah menjadi sub-pokok masalah utama. Lalu, petugas memberi kode pada pokok masalah utama. Sub dari pokok masalah utama dan sub dari sub-pokok masalah utama. Nah, penyimpanan dengan sistem subjek ini memiliki kelebihan. Yang pertama, mudah ya untuk mencari keterangan bila perihalnya saja yang diketahui. Ya, kemudian dapat dikembangkan dengan tidak terbatasnya judul dan susunannya. Ya, pengembangan dalam menentukan subjek, sub masalahnya ya, untuk menentukan judul-judulnya ya. Nah, walaupun demikian, sistem subjek memiliki kekurangan, yaitu sulit untuk mengklasifikasi bila terdapat aneka ragam perihal yang hampir sama padahal berbeda satu sama lain. Ya, sulit untuk membedakan ya subjeknya maupun sub-subjeknya. Yang kedua, kurang cocok ya. Cara ini kurang cocok untuk bermacam jenis surat. Ya, tidak semua jenis surat ya mudah untuk dikelompokkan berdasarkan subjeknya. Itu ya kekurangan dari sistem subjek. Nah, kita sudah tadi pelajari beberapa sistem penyimpanan ya. Yang kali ini cara yang keempat, penyimpanan arsip dengan sistem wilayah. Apa artinya? Jadi,
Sistem wilayah ini maksudnya sistem penyimpanan dokumen, berkas atau arsip yang dijadikan pedoman untuk menyimpan dan menemukan kembali arsip dengan berdasarkan wilayah dari pengirim surat atau wilayah yang mengirimi surat. Nah, dalam sistem ini susunan dokumen diatur berdasarkan nama tempat. Nah, sama halnya dengan subjek atau nomor. Susunan guide dan foldernya diatur menurut tingkatan tempat. Nah, sistem wilayah ini ada kelebihannya juga. Yang pertama, mudah untuk mencari keterangan bila letak wilayah telah diketahui. Ya. Kemudian, bila terjadi penyimpanan arsip, bisa segera diketahui. Nah, untuk sistem wilayah ini ada beberapa kelemahannya ya yang bisa diantisipasi untuk yang menggunakan sistem ini. Yang pertama, kemungkinan besar bisa terjadi salah penyimpanan. Jika petugas tidak memiliki pengetahuan tentang geografi, ya, wilayah, tempat, provinsi, kabupaten, ya, seperti itu, bisa mengakibatkan salah penyimpanan. Yang kedua, nah, petugas perlu untuk mengetahui letak geografi atau wilayah, meskipun dalam surat wilayahnya tidak dicantumkan secara lengkap ataupun kurang detail ya, tapi petugas harus tahu untuk bisa menempatkan surat itu di sesuai tempatnya, wilayahnya. Kemudian perlu adanya guidance atau semacam buku petunjuk yang menggambarkan batas-batas wilayah yang menjadi wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing cabang. Nah, itu dia penyimpanan arsip dengan sistem wilayah. Yang berikutnya, yang kelima, ada lagi cara yang lain, yaitu penyimpanan arsip dengan sistem nomor. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem nomor? Ini adalah suatu sistem di mana susunan dokumen atau arsip dalam file itu diatur berdasarkan nomor atau kode klasifikasi perpuluhannya ya. Juga memerlukan guide dan folder. Nah, di sini susunan foldernya menurut tingkatan nomor atau kode klasifikasi desimal yang disusun dari sebelah kanan menjurus ke sebelah kiri menurut tingkat-tingkat pemecahan dari yang besar sampai yang lebih kecil. Sarana utama untuk penemuan kembali ialah nomor atau kode desimal. Sistem nomor ini memiliki kelebihan ya. Di antaranya yang pertama, penyimpanan bisa dilakukan dengan lebih teliti, cermat, dan teratur. Yang kedua, penyimpanan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, sederhana dan mudah dilaksanakan. Yang keempat, cara ini bisa dipakai untuk semua macam surat, warkat, maupun dokumen. Yang kelima, nomor dokumen bisa dipergunakan sebagai referensi dalam korespondensi. Yang keenam, nomor map atau dokumen bisa diperluas tanpa batasan. Ya, walaupun demikian, tetap ada beberapa kelemahannya ya untuk sistem nomor ini. Di antaranya yang pertama, diperlukan lebih banyak waktu untuk melakukan pengindeksan. Ya, yang kedua, banyaknya map untuk surat-surat beraneka ragam. Hal ini bisa menimbulkan kesulitan ya dalam penyimpanannya. Yang ketiga, perlu ruangan yang luas dan memadai untuk menyimpan arsip dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk sistem nomor ini ya, penyimpanan dengan sistem nomor ada dua jenis. Yang pertama disebut filing system nomor D-Way ya. Yang kedua, filing system nomor terminal atau nomor terminal digit. Untuk yang pertama, filing system nomor D-Way disebut juga dengan istilah sistem desimal. Nah, dalam sistem ini yang harus dilakukan adalah langkah-langkah sebagai berikut. Ya, jadi petugas perlu yang pertama merancang daftar klasifikasi nomor.
Nah, daftar klasifikasi ini adalah daftar yang memuat segala persoalan kegiatan yang terdapat dalam kantor maupun perusahaan. Nah, lalu persoalan kegiatan ini dikelompokkan dan diberi nomor kode. Yang kedua, petugas perlu menyiapkan dan menyusun perlengkapan. Yang ketiga, penyimpanan surat. Itu ya. Nah, sedangkan cara yang kedua tadi, cara filing sistem nomor terminal digital, ini adalah sistem kearsipan yang memakai nomor urut. Bagaimana cara penyimpanan suratnya? Untuk sistem nomor ini, yang pertama, surat yang masuk dicatat dalam buku arsip. Yang kedua, kemudian surat diberi nomor kode dan indeks, ya, untuk menentukan pada laci berapa, pada guide dan folder yang mana surat akan disimpan. Kemudian, cara mengindeks nomor kode itu dilakukan dengan mengklasifikasikan nomor tersebut dalam 3 unit. Kemudian, setelah itu, setelah pemberian nomor dan indeks, surat disimpan pada laci sesuai dengan nomor kodenya. Oke, jadi itu dia ya teman-teman, pembahasan kita tentang sistem penyimpanan arsip. Ya, oke. Setelah ini kita akan lanjut ke topik yang berbeda, ya, yaitu organisasi atau unit kearsipan, pencipta, dan penyimpanan arsip dalam suatu lembaga. Ya, kita mulai dengan arsip aktif. Ya. Nah, rekod organisasi sebanyak 25% umumnya dikategorikan aktif, yaitu rekod yang digunakan administrasi sehari-hari oleh organisasi. Nah, arsip aktif ini menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk melakukan kegiatan operasional terkini. Nah, berhubung rekod aktif adalah bagian vital dalam fungsi pembuatan keputusan, maka rekod ini harus tersedia bagi manajer setiap saat ketika dibutuhkan. Kecepatan pelayanan untuk rekod jenis ini dinilai sangat perlu. Penelusurannya difasilitasi dengan menyimpan rekod aktif yang dekat dengan orang yang membutuhkannya. Nah, pilihan untuk sistem penyimpanan rekod aktif ya atau arsip aktif maksudnya bisa dilakukan secara terpusat ataupun perbagian. Nah, lebih dikenal dengan istilah sentralisasi atau desentralisasi. Nah, kita lihat dulu ya untuk sistem penyimpanan sentralisasi atau secara terpusat. Nah, untuk cara ini, penyimpanan secara sentralisasi itu diperlukan penyediaan tempat ya untuk semua rekod aktif atau arsip aktif dalam satu lokasi di dalam institusi atau organisasi tersebut. Nah, semua rekod yang dibutuhkan perlu disimpan di wilayah sentral atau pusat dan tiap departemen harus menyimpannya di satu lokasi tersebut. Nah, secara sentralisasi biasanya cocok untuk suatu organisasi yang relatif kecil. Sedangkan untuk organisasi yang besar, cara ini dianggap tidak efisien karena menyebabkan ketidaknyamanan bagi departemen. Nah, cara sentralisasi memberikan pendekatan yang seragam pada sistem rekod. Karena semua rekod disimpan dan diatur dengan sistem yang sama dan dicari dengan prosedur yang sama pula, ya. Nah, cara sentralisasi dinilai memberikan beberapa keuntungan. Ya, diantaranya cara ini menyediakan prosedur yang konsisten. Kemudian ada identifikasi tanggung jawab dan akuntabilitas ya. Kemudian penyimpan rekod yang berkaitan bersama-sama. Lalu bisa dilakukan training staf baru. Dengan cara ini pula bisa diberikan layanan yang sama untuk semua departemen. Kemudian meminimalkan duplikasi rekod. Lalu memberi penggunaan ruang
ataupun peralatan dan tenaga yang lebih baik, ya, karena bisa difokuskan di satu titik, satu tempat. Lalu memberi peningkatan keamanan dari record maupun dokumen-dokumen yang disimpan. Kemudian memberikan satu penelusuran. Tadi itu sistem penyimpanan terpusat atau sentralisasi. Bagaimana dengan sistem penyimpanan desentralisasi? Ya, untuk sistem ini, setiap departemen atau unit memiliki tempat penyimpanan tersendiri dalam lokasi atau dalam institusi tersebut, ya. Umumnya manajer dari record atau yang bertugas itu lebih menyukai cara ini karena memberi kemudahan dalam pengawasan dan record-record miliknya itu bisa diakses setiap saat. Keteraksesan dan kontrol record ini dia harus seimbang, ya, untuk menghindari setiap departemen yang tidak mempunyai wewenang mengakses suatu record. Nah, masalah yang muncul dengan sistem desentralisasi pada umumnya adalah yang pertama, setiap departemen bisa mempunyai sistem sendiri. Maka tidak adanya sistem seragam dalam sistem tata kearsipannya. Yang kedua, setiap departemen menyimpan rekodnya sendiri, sehingga rekod yang berkaitan tidak disimpan bersama. Ya. Ketiga, beberapa departemen kemungkinan akan menyimpan rekod yang sama. Hal ini bisa menyebabkan duplikasi rekod. Kemudian, departemen mungkin akan menggunakan peralatan duplikat atau memelihara peralatan yang tidak berguna, maka penggunaan peralatan tidak realistik. Kemudian yang terakhir, setiap departemen cenderung menyimpan record dalam format yang berbeda-beda. Maka keamanan record tidak mencukupi atau mudah rusak. Namun demikian, bila informasi yang harus segera dibutuhkan dalam pencariannya, maka sistem ini bisa berguna, ya, karena tiap departemen bisa mengawasi rekodnya atau surat-suratnya secara langsung. Nah, ada cara yang ketiga, yaitu cara kombinasi atau gabungan dari cara sentralisasi dan desentralisasi tadi, ya. Jadi di sistem kombinasi ini, tiap departemen itu menyediakan rekodnya sendiri di bawah kontrol atau pengawasan dari sistem yang terpusat, ya, sentral. Nah, keuntungan pengawasan atau kontrol secara terpusat adalah sistem penyimpanan dan penelusuran bisa dibuat seragam. Juga meminimalkan berkas yang tidak teratur dan kehilangan record. Bisa meminimalkan duplikasi record, bisa menyediakan pembelian terpusat yang mencapai efisiensi dan mengefektivitaskan biaya. Jadi biayanya lebih efektif, ya. Serta menyediakan perpindahan record dalam rangka program jadwal pemusnahan dan memberikan lebih baik dalam struktur manajemen. Jadi pengelolaannya menjadi lebih baik. Tadi itu dia ya teman-teman, penyimpanan untuk arsip aktif yang tadi kita bahas di atas ya, secara sentralisasi, desentralisasi, ataupun sistem kombinasi gabungan dari keduanya. Nah, kali ini kita masuk ke pembahasan tentang arsip inaktif. Ya, jadi penyimpanan arsip inaktif ya ini merujuk pada memberikan rumah ya atau tempat untuk record ketika sudah semi aktif atau inaktif. Tapi record tersebut masih disimpan. Nah, record ini biasanya sudah jarang digunakan, tetapi masih disimpan yang digunakan untuk keperluan rujukan ya, untuk merujuk atau untuk keperluan audit. Atau bisa juga untuk keperluan hukum atau alasan kearsipan. Nah, arsip inaktif ini umumnya lebih murah ya bila disimpan di luar dari area perkantoran. Nah, untuk alasan ekonomi inilah pusat record dirancang dan dibangun.
Ya, tujuan merancang dan mengoperasikan pusat record adalah diantaranya yang A, untuk mencapai ekonomis ya dan efisiensi dalam penyimpanan, penelusuran dan pemusnahan record yang inaktif. Yang kedua, untuk keamanan baik dari akses-akses pihak yang tidak berwenang maupun untuk penghancuran record ini dalam rangka tanggung jawab kepada pengguna atau pelanggan. Yang ketiga, untuk melindungi penyimpanan record dari risiko bencana alam seperti kebakaran, kebanjiran, dan maupun gempa bumi. Keuntungan ekonomis untuk penyimpanan rekod inaktif di tempat lain dibandingkan di area kantor adalah pada umumnya harga atau biaya per meter persegi lantai di kota itu lebih mahal dibandingkan di desa atau tempat yang agak jauh dari kota. Ya, akan tetap lebih mahal ya dibandingkan dari bila disimpan di gudang tersendiri. Nah, pusat record secara khusus dirancang yang merupakan jenis tempat penyimpanan record inaktif untuk memberi keamanan dari sisi ekonomis dan kepadatan yang tinggi, tapi dengan alasan yang legal dan alasan administratif, gitu ya. Untuk pengaturan dan operasional secara benar, di pusat record ini adalah komponen penting dalam program manajemen record dan sebagai sumber kritis untuk biaya penyimpanan record inaktif dari siklus hidup informasi. Sebab itu, pusat record dapat memberi penghematan biaya dalam peralatan dan ruangan. Yaitu yang pertama, ruang pusat record. Ini digunakan lebih baik atau lebih dari 5 kali lipat record disimpan per meter perseginya. Ya. Lalu, ruang pusat record yang jauh dari kota harganya lebih murah. Ya, dalam hitungan rata-rata menghemat kurang lebih 750 sampai 1.500%. Kemudian, biaya untuk petugas lebih murah ya bila disimpan di data-data itu, dokumen tersebut disimpan di luar kota. Yang terakhir, menghemat biaya peralatan karena pusat record menggunakan peralatan yang compact ya dibandingkan peralatan biasa yang digunakan di kantor ya. Jadi ini beberapa alasan ya untuk penyimpanan record di luar kantor, di luar gedung dari institusi atau organisasi tersebut. Baik teman-teman, sudah cukup panjang ya pembahasan kita kali ini. Nah, sebenarnya masih banyak lagi materinya dalam materi belajar ya, maksudnya kali ini. Setelah ini masih ada tentang jenis pusat record ya, record on-site ataupun off-site. Di sini juga masih ada pembahasan tentang istilah-istilah ya dalam penyimpanan arsip. Ada nilai-nilai dari penyimpanan arsip, ada syarat-syarat dari keaslian sebuah arsip, ya, ada istilah-istilah yang kerap digunakan dalam bidang kearsipan. Lalu ada juga tentang pemeliharaan arsip aktif maupun inaktif. Ya, jadi masih banyak lagi ya teman-teman, tapi karena keterbatasan waktu, saya sudahi di sini ya. Oke, untuk teman-teman yang tertarik, nanti teman-teman bisa mendapatkan file ini atau materi ini di link yang akan kita cantumkan di deskripsi. Baik teman-teman, akhir kata, semoga materi ini, pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan harapan saya semoga teman-teman yang sudah belajar, yang sudah melihat channel kita, semoga lulus dan sukses di tes tahun ini. Terima kasih teman-teman semua. Salam sukses.